Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil hibil atiyah. Salatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusi zakiyah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Abuya wali agama Aceh, walaupun secara zahir beliau tidak bersama kita meyakini doa dan kemuliaan, keberkahan, kasih sayang beliau selalu menyertai kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, umur yang panjang, dan juga dicapaikan oleh Allah segala hajat dan cita-citanya kepada kita semua, wabil khusus kepada masyarakat Aceh Singkil ini. Amin. Yang sama-sama kita muliakan, kita sayangi, dan kita cintai juga Abuya Mahabbah. Doa yang sama untuk beliau, diberi kesehatan, panjang umur, dan juga Allah mudahkan segala hajat dan cita-cita beliau kepada umat. Dan kepada para alim ulama kita, para pakar-pakar, para guru-guru kita, para abi, ada Ayahman, dan juga kepada para khalifah-khalifah, dan juga yang kami hormati, kami muliakan wali-wali Nanggro Aceh Singkil, Tungku Isnin, wali Nanggro Subul Salam, Tungku Ustadz Zulfarsi, dan juga yang kami muliakan wali Nanggro Rimo, Tungku Haji Rusdi Malik. Juga doa yang sama untuk beliau, semoga cepat sehat. Mudah-mudahan bisa berjuang bersama Abuya kembali. Dan juga yang kami hormati, kami banggakan kepada panitia acara, wabil khusus keluarga besar Bang Haji Hasbi bersama Ibu Ketua P2T, Ibu Hajah Mursida, yang sesama sudah kita maklumi kegigihan dan kesetiaan beliau kepada perjuangan Abuya, rela berkorban apa saja, harta, tenaga, waktu, pikiran, walaupun dalam keadaan sakit. Tadi saya sampaikan kepada Tengku Masdar, Ibu biarlah istirahat di rumah saja. Jadi kesehatan itu lebih utama. Saya tidak menyangka juga, alhamdulillah dapat hadir, juga doa yang sama untuk beliau. Sebab di dalam perjuangan ini disampaikan oleh Abuya, siapa saja umat Islam yang mau berbuat baik kepada ajaran kesufian, ajaran wali-wali Allah di akhir zaman ini, itu doa, keberkahan, rahmat, kasih sayang Allah itu menyertai mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati pada unsur pemerintahan, Bapak Muspika atau yang mewakili, tadi saya dengar ada dari Kodim yang mewakili, terima kasih atas kebersamaannya. Dan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam momen Muharram ini, tahun baru Islam, tentu kita bercita-cita bagaimana disampaikan oleh Ustadz Suherman Khalifah kita tadi, kita harus dapat hijrah. Hijrah daripada kejahilan kepada berilmu pengetahuan. Hijrah daripada kemaksiatan kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah daripada cinta dunia kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Oleh ulama tasawuf Ibnu Ajibah Al-Husni mengatakan, tidak akan keluar syahwat
di dalam hati kita, tidak akan dapat menolak maksiat di dalam diri kita, kecuali kita dapat takut kepada Allah yang bersangatan dan rindu yang sangat membara. Kalau sudah dapat takut dan rindu kepada Allah yang sangat dan membara, barulah kemaksiatan dan syahwat itu dapat tertolakkan dari setiap pribadi manusia. InsyaAllah dengan doa keberkahan Abuya. Karena Abuya bercita-cita kepada umat Islam. Kenapa beliau begitu gigih, cinta tertatih-tatih di usia beliau yang sudah tua dan tubuh beliau yang sudah sangat lemah. Kami melihat akhir-akhir ini beliau lemah sekali. Tapi justru kami melihat sebaliknya, semangat dan perjuangan beliau luar biasa, tetap istiqamah dalam dakwah, dalam mengajar, dalam beribadah, mengajak umat kembali kepada Allah. Sebab mengamalkan hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikira sempurna iman seseorang, ya, kalau dia tidak dapat mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Cinta itu terlebih dalam urusan keagamaan. Cinta kepada Allah untuk supaya umat selamat dari apa yang telah disampaikan oleh guru kita Yahman tadi. Selamat daripada kesyirikan, kenifakan, kefasikan. Itu Bapak Ibu tidak cukup dengan ilmu syariat. Tidak cukup dengan kealiman kita, ahli ibadah kita. Itu belum mampu untuk dapat menghilangkan hati kita daripada syirik, nifak, dan kefasikan. Cinta dunia tidak akan mampu. Melainkan satu-satunya dengan ajaran tauhid ajaran para wali-wali Allah. Maka ajaran tauhid tasawuf ini tidak hanya kita dapat dengan membaca saja, mendengarkan saja, tidak dapat. Melainkan kita harus dapat hormat, taslim, suhbah, khidmat, berkorban kepada ahlinya, kepada ajaran kesufian ini, barulah ya cahaya-cahaya daripada para masyayikh, para wali-wali Allah itu sampai terlimpah kepada kita semua, terutama kepada masyarakat Aceh Singkil, Kampung Batuah. Masyarakatnya ramah-ramah, mengajak umat selalu dekat dengan Allah. Mudah-mudahan dapat istiqamah di dalam berdakwah. Amin ya rabbal. Nah, sebab Singkil ini Pak Ibu di dalam penyampaian pidato Abuya sering disampaikan seperti penyampaian Pak DPR tadi. Kami ikut Abuya dakwah ke Banda Aceh, ke Sulawesi, ke Malaysia, di mana saja sering Singkil ini disebut oleh Abuya. Rimo, Singkil itu menjadi daerah percontohan. Nah, sebab begitu ajaran ini berkembang di Aceh Singkil yang dulunya pernah berkembang hidup, diangkat kembali di era Abuya ini, banyak masyarakat perubahan yang positif di dalam masyarakat, sehingga tertolak tuduhan-tuduhan fitnah terhadap MPTT, membawa keresahan, membawa kesesatan, membawa rusak akidah umat orang awam. Itu semuanya fitnah, tidak benar. Pada kenyataan kita melihat sebagai yang disampaikan oleh Wali Budi, jangankan orang-orang anak-anak jalanan, para pemabuk, orang gila bisa sembuh. Orang Kristen yang non-Islam bisa menganut ajaran Islam. Kalau kita hanya menjual akidah, memberikan arahan perintah dan larangan hukum syara, itu belum tentu umat Kristen mau masuk Islam. Tapi dengan dasar kasih sayang, akhlak yang bagus, kepedulian,
antara sesama, prihatin dan sebagainya. Tentu dengan dasar-dasar itu, ya, alhamdulillah terbukti di Aceh Singkil. Umumnya dirimu banyak seperti yang disampaikan lebih 50 orang. Begitu juga ada di Sulawesi, di Manado, di Gorontalo, di Binjai, di Padang, di Aceh, di Alubili. Itu banyak Kristen-Kristen yang masuk Islam melalui ajaran Tauhid Tasawuf. Abia membuat posko seperti Tauhid Irfani sini di bawah kepimpinan Sunan Bonang. Dan banyak posko-posko baik itu di Aceh, di luar Aceh, setiap kabupaten, setiap kecamatan, bahkan sampai ke Malaysia ada posko MPTT dengan luas tanah 4 hektar, dibangun bangunan kalau uang kita lebih 4 miliar. Itu menjadi sentral ajaran kesufian di tingkat Asia Tenggara. Ada yang sifatnya hibah, ada yang wakaf, ada yang macam-macam. Itu sebagai bentuk cinta dan kasih sayang umat terhadap ajaran tasawuf dan kesufian ini. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, saat duduk bertemu dengan Rasulullah, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah jalan bagi si hamba untuk dia bisa dekat dengan Allah? Jalan yang mudah, jalan yang lebih baik untuk bisa dia dekat dan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka oleh Rasulullah menjawab kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, jalannya tidak ada lain. Alaika bimudawwamati dzikrillah." Berkewajiban di atas engkau wahai Ali dengan melazimkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya lagi oleh si Ali, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya saya berzikir?" Ghammid ainaka, pejamkan olehmu kedua matamu. Lalu katakan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ratib sire. Maka ulama tasawuf juga mengatakan, az-zikru miftahu libabil hadrah. Zikir itu adalah sebagai anak kunci pintu hadrat ilahi Rabbi. Untuk kita bisa dekat kepada Allah, jalannya zikir. Maka ulama tasawuf juga mengatakan, jangan sekali-kali kamu tinggalkan zikir, terutama zikir lisan. Zikir la ilaha illallah, ratib serebe. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Karena ketidakhuduran hatimu kepada Allah. Walaupun hati kita belum berzikir, namun lidah kita terus berzikir. Setidaknya anggota tubuh kita sudah dapat mengingat Allah. Mudah-mudahan dengan zikir lisan, Allah membuka hati kita. Untuk kita dapat berzikir melalui hati. Daripada zikir lisan kepada zikir hati. Zikir yang lalai kepada zikir yang terbangun hatinya mengingat Allah. Dari zikir yang terbangun hatinya mengingat Allah kepada zikir yang hudur bersama Allah. Daripada zikir yang hudur kepada zikir ma'al ghaibah. Dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Abu Ya mengatakan zikir itu lebih baik zikir daripada kita bersedekah. Lebih baik zikir ketimbang kita berperang dengan orang kafir. Ya. Makanya untuk mengamalkan ajaran tasawuf kesufian ini, untuk dapat menghilangkan penyakit-penyakit ini, antara lain adalah melalui latihan zikir. Jadi latihan zikir ini harus dibimbing oleh seorang mursyid. Jadi agama ini jalan. Allah sebagai tujuan. Jadi kalau tujuan kita
kalau kita buat contoh, mau ke Pauh, ya, atau mau ke Medan umpamanya. Tentu harus ada pembimbing jalan. Ada pembimbing ada sopir. Sopir itu tentu yang menguasai jalan. Tahu dia kemana arah tujuan. Jangan nanti tujuan ke Pauh, baru di tapak Tuan, sudah dibilangnya Pauh. Oh berarti supir ini belum tahu tujuan. Nah, bahkan kadang-kadang tujuan ke Pauh, tapi kepala mobilnya ke Sibolga. Mana ada sampai ke Pauh. Begitu jugalah masalah agama ini. Kalau dalam agama pembimbing itu dikatakan dengan mursyid. Beliaulah yang mengirsyadkan kita semua. Untuk dapat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, kita dulu sebelum ya roh kita ditiupkan ya ke dalam jasad kita. Jadi roh kita itu bersama Allah. Dia taat, patuh dia kepada Allah. Di saat roh kita ya ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad kita, dalam rahim ibu kita, maka disitulah kita mulai terhijab kepada Allah. Kita lebih mementingkan kehendak jasad, kehendak tubuh ketimbang kehendak Allah. Apa kehendak jasad, kehendak tubuh? Makan, minum, beristri, beranak pinak, mencari rezeki, ya, mengumpulkan harta, mencari pangkat, jabatan, kemuliaan. Itu kehendak tubuh. Maka oleh karena itu para hadirin hadirat sekalian, kita senantiasa harus dapat kembali. Yang pertama adalah dengan jalan bertobat kepada Allah. Sebab awal makam jalan kita menuju Allah adalah tobat. Maka tobat ini 3 buah rukun tobat baru betul dikira orang itu bertobat kepada Allah. Yang pertama, dia bertobat dengan lidah. Istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, dia bertobat dengan hati, menyesal. Jangan kita bertobat, lidah kita istighfar, tapi hati kita tidak menyesal dengan dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan. Kita ingat dosa apa yang mau kita minta ampun itu dosa apa? Dosa menipu orang, dosa mencuri, dosa berzina dan sebagainya. Kita ingat secara gamblang. Timbul rasa penyesalan di dalam hati kita. Bahwa kita betul mau bertobat kepada Allah. Dan berjanji supaya kita tidak mengulangi kembali. Dan yang ketiga barulah bertobat dengan anggota. Setelah dengan lidah, dengan hati, lalu dengan anggota. Dan anggota dengan pengertian, kalau kita umpamanya mempunyai hutang, ya harus kita lunasi hutang dulu. Jangan kita istighfar aja, menyesal aja, hutang gak kita bayar. Ya kan? Begitu juga umpamanya kita memukul orang. Ya. Juga demikian, di samping kita istighfar, menyesal, kita harus minta maaf kepada orang yang kita sakiti. Ya, nggak memada dengan menyesal aja. Kemarin sudah saya pukul si fulan, sudah saya sakiti dia, ya, sudah saya fitnah dia. Nah, itu melainkan kita harus wajib minta maaf kepada orang yang kita sakiti. Tidak diampuni oleh Allah dosa manusia, ya, kecuali kita dapat meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Para hadirin yang dirahmati Allah, di samping bertobat kita selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur ini juga ada 3 rukun di dalam kita bersyukur. Yang pertama bersyukur dengan lidah, mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua kita bersyukur dengan hati. Kita merasakan, mengiktikadkan di dalam hati kita bahwa betul nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita nggak meyakini datang nikmat itu dari Allah, kita yakin nikmat itu datang dari makhluk, itu syirik gitu.
Syirik jali namanya. Kita yakin nikmat itu dari Allah. Tapi melalui perantaraan si fulan. Kalau nggak ada si fulan yang memberikan, ya nggak dapat juga saya. Itu namanya syirik khafi. Hati-hati ya Pak Ibu. Syirik ini dosa yang paling besar itu dosa apa dulu? Dosa syirik. Kalau dosa lain itu dengan kepemurahan, fadal, rahmat dan kasih sayang itu mudah Allah ampuni. Tapi kalau dosa syirik jangan main-main. Maka disinilah Abuya bersikukuh, berpayah-payah, ya, masuk ke lembah-lembah, ke kampung-kampung, baik ke kota, ke desa, memperjuangkan umat supaya terbebas daripada syirik, nifak, dan cinta dunia. Kenapa saya beribadah tidak pernah khusyuk kepada Allah? Karena hati terlalu condong kepada dunia, tidak pernah mengingat mati. Hati berbunga-bunga kepada dunia. Jadi yang dilarang oleh Rasulullah bukan cinta, bukan berdunia. Tapi yang dilarang adalah cinta dunia. Boleh berdunia. Banyak mobil, banyak pangkat. Banyak istri boleh juga boleh. Yang intinya kita tidak boleh tersangkut kepada selain Allah. Hati kita hanya tersangkut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah Bapak Ibu, ya, apa yang ada pada kita. Tadi apa tadi? Bersyukur dengan hati. Berarti yang ketiga bersyukur dengan anggota. Jadi bersyukur dengan anggota apa yang ada pada kita. Baik pangkat, jabatan, harta, anak, istri. Itu semua kita bawa jalannya kepada Allah subhanahu. Ada harta pergunakan untuk agama Allah. Ada anak kita antar mengaji ke pesantren mana? Pesantren Tauhid Irfa. Nah, dan pesantren yang lain. Kawan-kawan di Tauhid Tasawuf. Intinya ada belajar agama. Itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Rasa syukur suami kepada istri apa? Suruh atau berikan waktu istri untuk pergi ya nggak marah-marah. Nah, itu sebagai tanda syukur kepada sudah di rumah nggak kita ajarkan agama. Istri pergi mengaji umpamanya kita larang-larang. Nah, tapi nggak ada. Nah, nggak sundek-sundek lagi. Tadi bilang Ibu Hajah Mursyidah. Nah, dan bilang dia Abi ini Khalidin. Nah, insya Allah yang marah-marah tinggal 3 hari itu menjadi hilang. Nah, amin ya Rabbal alamin. Ya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallah daral akhirah, walatansa nasibaka minad dunya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Carilah olehmu fima atakallahu daral akhirah, pada apa yang telah Allah berikan kepadamu, pada apa yang telah Allah datangkan kepadamu, harta, anak, istri, kesehatanmu, daral akhirah, untuk kampung akhirat, bekal menuju Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu lupa bagianmu daripada dunia. Apa bagianmu dari dunia? Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Ini waktu sehat malas datang. Kalau udah sakit-sakit baru datang. Tapi seperti wali budi kita, Ibu Hajah Mursyidah dan yang lain, walaupun sakit-sakit tetap datang. Itu sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin. Siapa yang lebih baik agamanya di sisi Allah ialah orang-orang yang telah dapat menyerahkan zatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia selalu mengamalkan ajaran ihsan. Dia selalu berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sesama. Mudah-mudahan masyarakat Aceh Singkil ini menjadi percontohan daerah tauhid tasawuf untuk dapat dicontoh di daerah-daerah yang lain. Mungkin itu kami sampaikan, mohon maaf banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.